Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, apapun yang kita bisa hadir ini karena kemurahan Tuhan. Biarlah kita manfaatkan waktu yang ada ini untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama kita renungkan. Kita akan mulai dari membaca Matius pasal 9 ayat 14-15. Matius pasal 9 ayat 14-15. Saya akan bacakan Matius 9 ayat 14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" 15. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Bapak Ibu dan kasih Tuhan, hari ini saya tidak akan bahas mengenai puasa. Kita akan renungkan mengenai Yesus itu bicara mengenai dirinya sendiri bahwa dia itu mempelai. Saya menyampaikan ini, saya jadi ingat dulu masih kecil, mungkin seusia Jehoal atau siapa ini, Samuel. Itu papi mami khotbah mengenai mempelai. Jadi mungkin yang sudah umur lanjut mungkin pernah ingat ya. Hal mengenai ini pernah disampaikan bahwa Yesus sendiri menyebut dirinya itu mempelai. Lanjut Matius 22 ayat 1 sampai 2. Karena itu di negeri ini ada gereja yang namanya gereja gambar mempelai ya. Karena memang mereka mengkhususkan diri, memposisikan diri bahwa kita ini mempelai. Nah, kita walaupun bukan jemaat gereja gambar mempelai, tapi kita juga harus tahu hal ini bahwa kita ini ya mempelai. Matius 22 ayat 1 dan 2. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ayat 2. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi kalau kita ngomong kerajaan sorga, itu bicara mengenai perkawinan. Dan gereja ini ada, kita beribadah tiap minggu, kan kita melakukannya karena kita mempunyai harapan di depan itu ada kerajaan surga. Jadi kita harus tahu posisi kita di mana. Karena kita belajar kita ini sebagai anak, kita sebagai sahabat dan sebagainya. Bahkan kita sebagai domba ya. Tetapi hari ini kita juga harus tahu bahwa kita punya posisi Yesus itu sebagai mempelai. Kita buka Matius 24 ayat 30-31. Matius 24 30-31. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan merantap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Jadi suatu saat nanti akan ada tanda anak manusia itu di langit, seperti dikatakan oleh para malaikat ketika Yesus naik ke surga. Seperti Yesus naik sekarang ini di awan-awan, dia juga akan turun dengan cara yang sama. Ya kalau kita baca mereka Yesus seperti itu. Jadi ya, suatu saat nanti Yesus akan ada di awan-awan. Dan perhatikan, semua bangsa di bumi akan merantau. Karena pada saat itu mereka akan tahu yang sebenarnya itu apa. Nanti Yesus itu akan ada di awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. 31. Dan ia, Yesus, akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi
dan ujung langit yang satu, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi pada saat itu Yesus belum turun ke bumi. Kita dulu sudah pernah belajar ya, bahwa nanti akan ada dua kejadian di akhir zaman. Yesus datang di awan-awan, lalu orang-orang pilihannya, yaitu salah satunya adalah kita, itu akan diangkat naik ketemu di awan-awan. Lalu orang-orang yang Kristen sudah lama pasti ingat ada lagu, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Itu ngomong soal ini. Ini bukan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk berperang, bukan. Ini masih menjemput orang-orang pilihannya. Nanti karena kan dia datang, dia akan menjejak kakinya di Yerusalem sana, di Timur Tengah sana. Ini dia enggak turun. Mana karena yang turun mengumpulkan orang-orang pilihannya, yaitu salah satunya kita, orang-orang pilihan. Jadi kita ini mempelainya Kristus sebetulnya. Lanjut 1 Tesalonika 4 ayat 13. Ini sudah lama sekali dibahas di sini ya oleh Pak Imami itu ya. Saya masih ingat bahwa kita ini mempelai Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat ini biasanya disampaikan ketika malam penghiburan. Tapi hari ini saya sampaikan kepada saudara supaya nanti kalau saudara atau saya tiba-tiba mati, tahu posisinya. Saya tidak mau cuma nanti mengabarkan kepada keluarga yang ditinggal aja. Saya mau Anda semua mengerti bagaimana posisi Anda ketika Anda itu mati. Ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, perhatikan ya, kalau kita percaya Dia sudah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, perhatikan ya, meninggalnya dalam Yesus loh ya, jangan sampai ada di luar Yesus ya, akan dikumpulkan Tuhan bersama-sama dengan Dia. 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi kalau kita nanti masih hidup saat Yesus muncul di awan-awan, kita tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal lebih dulu. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga di awan-awan tadi, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi saudara-saudara seiman kita yang sudah meninggal sebelumnya itu akan dibangkitkan dulu, sehingga akan bersama-sama kita yang masih hidup sama-sama melihat Tuhan di awan-awan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Mereka itu siapa? Mereka yang tadi yang mati dibangkitkan itu dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ini yang kadang-kadang orang punya istilah namanya rapture, pengangkatan. Ya ini, yaitu Yesus di awan-awan. Lalu orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan dibangkitkan bersama orang-orang pilihan yang masih hidup saat itu, sama-sama diangkat ketemu Tuhan di awan-awan. Selanjutnya perhatikan, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan itu. Jadi ketika saya menyampaikan ini, sebetulnya kita sedang saling menghiburkan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini, kita punya perjanjian dengan Tuhan.
asalkan kita tetap di dalam Dia sampai akhir, maka nanti kita akan bersama-sama dengan orang-orang yang sudah dipilih, yang sudah mati sebelumnya, termasuk ada Abraham, ada Musa, ada Yakub, ada Daud, itu sama-sama dibangkitkan. Dan bersama-sama kita yang masih tinggal, bareng-bareng berangkat ke awan-awan ketemu Yesus. Jadi kalau ada penasaran atau ingin tahu Daud gantengnya kayak apa, jangan khawatir, nanti ketemu kita. Asalkan Anda bertahan setia di dalam Yesus sampai akhir. Jadi kita semua nanti akan bersama-sama ketemu Tuhan di awan-awan permai. Dan kabar gembiranya seperti sering disampaikan sama Pak Abed, kasih setianya itu dilanjutkan dan terus sampai selama-lamanya, sampai kekal. Dikatakan di sini, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tadi pujian yang pertama apa tadi ya? Bisa dibukakan pujian yang pertama. Yang pertama ya, ada apa tadi ya? Bait kedua mungkin ya. Terus ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Ini harus selamanya ku kasihi, karena nanti kita akan selama-lamanya dengan Dia. Dan kita harus bersuka atas perbuatannya, karena nanti kita akan ketemu terus selama-lamanya. Kalau saat ini apapun yang terjadi dalam hidupmu, kau tidak bersuka, kau tidak bersyukur, jadi jangan ada salah pilih, karena nanti kita selama-lamanya bersama Dia. Jadi apapun yang Tuhan kerjakan saat ini dalam hidupmu, engkau harus bersuka atas perbuatannya. Kalau enggak, engkau nanti getol loh ketemu Tuhan selamanya loh, bosan loh. Ini sudah saya sampaikan juga kepada dua calon mempelai yang mau menikah ini. Betul lah kamu sudah benar mau kawin sama ini. Nanti selamanya loh kamu sampai engkau mati loh. Tidak bisa berubah ganti loh, selamanya loh, bener tak? Gak getol, gak bosan nanti ketemu setiap hari. Sama juga seperti kita nanti akan ketemu Yesus setiap hari dan selama-lamanya. Tidak cuma 100 tahun seperti umur kita di bumi loh, kekal 1 juta tahun, 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, tidak ada batasnya loh. Kalau engkau tidak bersuka atas perbuatannya, engkau tidak mengasihi, siap mengasihi Dia selamanya, jangan-jangan kita salah pilih. Karena nanti kita akan ketemu Dia loh, kekal selamanya. Karena itu di dalam pernikahan Kristen tidak boleh cerai. Karena sebetulnya pernikahan di bumi ini adalah gambaran pernikahan kita dalam tanda kutip dengan mempelai kita di surga nanti, yaitu Yesus. Apakah seperti manusia ini kawin? Dia lain bentuknya pernikahannya. Tetapi Yesus itu mempelai kita. Ayo kita buka Wahyu pasal 19 ayat 6. Jadi dikatakan bahwa Yesus ngomong dirinya sendiri mempelai, dan Dia menggambarkan kerajaan surga itu seperti perkawinan. Jadi kita harus tahu apa sih akhir zaman itu bagi kita. Itulah perkawinan, anak domba. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9 nanti kita baca. Saya bacakan ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Yahuwah Tuhan kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Pada saat itu semua orang tadi yang meratap tadi baru tahu, iya benar ya, Yesus itu sang Raja. Tapi sudah terlambat. Nanti orang-orang yang tidak ikut Tuhan dalam hidupnya akan terlambat. Mereka akan hanya meratap, melihat
orang-orang pilihannya naik berjumpa dengan mempelainya di awan-awan. Ayat 7, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah disiapkan. Nah, siapa ini pengantin yang telah disiapkan? Ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kawin lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dalam kurung, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi padaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Tuhan. Ini Yohanes sendiri yang menulis kitab Wahyu ini ngomong, ini bukan perkataanmu ya, ini perkataan ini benar, perkataan dari Tuhan sendiri. Bahwa nanti orang-orang pilihannya itu akan memakai kain lenan halus yang adalah perbuatan-perbuatan benar Anda selama di bumi, yang dicuci di dalam darah Yesus menjadi putih bersih. Lanjut pasal 21 ayat 1. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi nanti bumi dan langit yang sekarang ini ada itu hilang, diganti yang baru tanpa laut. Ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Tuhan, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi pengantinnya Tuhan Yesus itu adalah Yerusalem baru. Yerusalem baru itu isinya siapa? Orang-orang pilihannya. Jadi mempelai sang anak domba itu adalah Yerusalem yang baru. Wahyu 21 tadi 1-2, maju ke ayat 9. Ayat 9, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadamu, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Ayat 10, lalu di dalam roh ia membawa ke atas sebuah gunung yang besar, langit tinggi, dan ia menunjukkan kepada kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Tuhan. 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Karena itu pada waktu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengabarkan Injil, mereka bisa melakukan banyak mujizat, mereka bersukacita. Yesus ngomong, jangan bersukacita karena engkau melakukan hal-hal yang ajaib itu, tetapi bersukacitalah, namamu tertulis di dalam buku kehidupan itu. Karena nanti penghuni Yerusalem baru itu hanya yang ada reservasi namanya di sini. Bapak, Ibu, saudara sekalian, adik-adik, kalau engkau tetap bertahan hidup di dalam Yesus, namamu tidak dihapus dari kitab kehidupan, maka engkau akan menghuni Yerusalem baru. Bersama-sama semua ini menjadi mempelainya Kristus. Jadi, apapun sekarang kondisi ini, kita tidak pernah tahu kan umur kita seberapa lama. Mohon maaf, Pak Men dan Bu Sudeni itu umurnya sudah berapa lanjut, tetapi ternyata lebih duluan cucunya Bagas meninggal dulu. Ya toh, kan gak ada yang tahu umurnya orang. Tetapi hari ini saya sampaikan kepada saudara semua bahwa kalaupun Anda sewaktu-waktu meninggal, jangan takut, jangan sedih, karena engkau nanti akan dibangkitkan bersama-sama dengan Abraham, Daud, dan sebagainya untuk menjumpai Tuhan kita di awal-awal yang baru.
nanti yang ditinggal pun ya jangan sedih-sedih sekali. Yang meninggal pun ya jangan takut. Jadi orang-orang yang percaya menghadapi kematian itu tidak perlu takut. Karena setiap orang yang sudah namanya terdaftar di kitab kehidupan ini, ketika mati, kita langsung pindah alam kemana? Firdaus. Seperti penjahat yang sebelah kanannya Yesus itu. Hari ini juga aku ketemu engkau di Firdaus. Jadi Anda kalau mati sewaktu-waktu gak usah takut. Anda jangan takut aku nanti gentayangan seperti si manis jembatan Ancol. Bukan. Mereka boleh seperti itu, tapi kita berbeda. Kita akan langsung transit di Firdaus untuk menunggu waktunya akhir zaman nanti kita dibangkitkan bersama-sama dengan yang lain, bersama-sama ketemu Tuhan di awan-awan yang berkah. Saat itu Tuhan sudah bukan lagi sebagai gembala yang bawa tongkat. Sebagai apa tadi? Sebagai raja, mempelai kita, seorang raja di atas segala raja. Ini harus tahu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Karena saya sendiri mendengar ini pertama kali itu masih anak-anak. Jadi saya sampaikan lagi supaya muda-muda ini juga tahu posisinya. Yang penting Anda harus menjaga hidup di dalam Yesus. Kalau enggak, namamu nanti dihapus dari kitab kehidupan ini. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu ya seperti mempelai itu. Seperti saat ini kita tuh sedang pacaran sama Tuhan. Nanti ketemu untuk menikah di akhir zaman. Kita semua ini calon-calonnya mempelai Tuhan nanti di akhir zaman. Akan dipuji sampai nanti selesai hidup kita, itu baru ketahuan kita bertahan dalam Yesus apa kita keluar. Kita buka Kejadian 2 ayat 20. Kita mau tahu. Supaya Anda paham. Mungkin Anda baca ini sering ya, tapi Anda mungkin tidak paham ada hubungannya ini. Kejadian 2:20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan itu ngomong nggak baik manusia seorang diri saja, maka kasih konco sapi, kebo, ayam, burung-burung dan Adam disuruh kasih nama sesuai yang kamu mau, kasih nama seperti merpati, bangau dan sebagainya. Tapi dia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Ayat 21, lalu Yahuwah Tuhan membuat manusia tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Yahuwah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Yahuwah Tuhan yang dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Pernikahan manusia adalah dengan Adam sang manusia itu dengan Hawa yang adalah bagian dari Adam. Karena Hawa diciptakan dari rusuknya Adam. Bagian dari Adam diambil menjadi mempelainya Adam. Betul enggak? Ya toh? Jadi bukan dengan sapi, bukan dengan anjing, bukan dengan kuda, bukan. Tetapi dari sesuatu makhluk yang diambil dari Adam. Perhatikan kita baca Efesus 5 ayat 31. Tadi kan kita baca ayat 24-nya tadi kan, karena itu laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Nah, ini dikutip lagi dalam Efesus 5 ayat 31. Perhatikan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kan sama tuh dengan tadi kita baca Kejadian kan? Ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat.
Jadi ketika Adam diambil rusuknya, dijadikan seorang Hawa, lalu Hawa menjadi mempelainya Adam, itu adalah sebetulnya menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Mau tahu bagaimana hubungannya? Baca Kejadian pasal 2 ayat 4. Kejadian 2 ayat 4. Supaya Anda tahu bahwa ini persis sekali kejadiannya ini. Kejadian 2 ayat 4, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Yahwa menjadikan bumi dan langit. Ayat 5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Yahwa belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ayat 6, tetapi ada kabut naik ke atas bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ayat itu berarti kan ketika itulah Tuhan Yahwa membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sapi hidup apa enggak? Hidup. Kuda hidup apa enggak? Hidup. Tetapi kuda dan sapi tidak pernah punya bagian dari Tuhan, yaitu nafasnya Tuhan. Seperti Hawa diciptakan dari rusuknya Adam, begitu pula kita diciptakan dari nafasnya Tuhan. Ada bagian dari Tuhan, yaitu rohnya, dihembuskan memasuki tanah liat itu dan menjadi manusia. Karena itu Tuhan nggak cari mempelai sapi, nggak mau mempelai yang lain. Dia mencari mempelai yang lain dari manusia. Karena apa? Manusia itu ada bagian dari hidupnya, bagian dari Tuhan, yaitu rohnya sendiri. Seperti Adam ketika melihat Hawa, nah ini baru sepadan dengan aku. Karena apa? Karena dari tulangku ada di dalam hidupnya. Begitu pula Tuhan ketika melihat kita, ini mempelaiku karena di dalamnya ada rohku. Persis sama kan? Nah itu Paulus ngomong, rahasia ini besar, tapi yang dimaksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Kristus itu sang mempelai pria, seperti posisinya seperti Adam. Dan kita diciptakan dari bagian Tuhan, itu rohnya di dalam kita, seperti Hawa. Maka kita menjadi mempelainya Kristus. Seperti perempuan diciptakan dari bagian dari Adam, begitu pula manusia diciptakan dari bagian dari Tuhan, yaitu rohnya yang kudus. 2 Korintus 11 ayat 1. Supaya Anda paham rahasia besar ini, supaya Anda, apapun yang Anda alami dalam hidup, engkau punya pengharapan bahwa aku, kondisiku saat ini bagaimanapun hidupku, aku mempelainya Kristus. Aku menahan diri, dipingit. Ya orang Jawa dulu mau kawin dipingit, ya kita ini dipingit sekali. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, banyak larangannya. Karena kita dipersiapkan menjadi mempelainya Kristus. 2 Korintus 11 ayat 1. 2 Korintus 11 ayat 1. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohan yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Ada apa yang Rasul Paulus ngomong kok dirinya bodoh? Ayat 2, sebab aku cemburu. Rasul Paulus cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunankan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi Rasul Paulus itu rela hidupnya tidak menikah, membujang keliling kemana sini. Dia mengabarkan Injil itu untuk mempertunankan kita semua kepada Kristus. Jadi kalau Anda sekarang sedih, Anda minder, Anda mengalami tidak enak dalam hidupmu, ingat tahu, engkau ini tunangannya Tuhan Yesus. Apakah engkau patut bersedih dengan statusmu sebagai tunangannya Tuhan Yesus? Kita ini dipengit. Orang dipengit itu susah, tidak boleh gitu. Memang kita susah, banyak larangan hidup kita. Tetapi ngerti itu karena engkau dipilih, engkau menjadi tunangannya Tuhan Yesus. Engkau harus menjaga dirimu kudus.
dari penggoda-penggoda di luar. Karena kalau engkau nyeleweng, engkau nggak akan dipilih sama Tuhan, dibuang. Namamu akan dihapus dari kitab itu. Jadi kita harus bertahan di dalam kekudusan di hadapan Tuhan, karena kita ini memang harus kudus sebagai tunangannya Tuhan Yesus. Yang Rasul Paulus ngomong, aku cemburu ilahi karena engkau dipertunangkan. Ayat 3, tetapi aku takut, perhatikan ya, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikan. Ingat ya, iblis tidak bisa menghancurkan engkau. Iblis hanya bisa memperdaya engkau, hanya bisa menipu engkau. Jangan takut, jangan dibodohi dengan film-film bodoh itu, bahwa iblis bisa menguasai engkau. Tidak bisa. Dia bisa menguasai orang lain, dia orang lain, bukan mempelai Kristus. Kalau mempelai Kristus, tidak ada kuasa iblis yang bisa menguasai engkau, hanya bisa menipu engkau. Jadi jangan sampai tertipu. Kita tidak bisa diganggu oleh iblis, tapi bisa menipu engkau, bisa dengan banyak kekhawatiran, dengan banyak pengetahuan, dengan banyak ini itu, engkau diselewengkan, engkau akhirnya berubah setia di hadapan Tuhan. Karena dikatakan ular itu licik, iblis itu licik sekali. Ayat 4, perhatikan ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Hati-hati loh ya, hati-hati loh. Akan ada hamba-hamba Tuhan, bahkan nabi-nabi Tuhan yang mengatakan, mengajarkan, memperkenalkan Anda untuk selingkuh dengan Yesus yang lain, bukan Yesus yang dipertunangkan oleh Rasul Paulus kepada kita. Perhatikan ya. Mana Pak Yesus yang lain? Contoh paling gampang yang lagi kapan hari hot, yang namanya Kristen Progresi, yang katanya keselamatan tidak harus lewat Yesus. Itu berarti dia mengabarkan Yesus yang lain, bukan Yesus yang dikabarkan oleh Rasul Paulus. Dikatakan di sini, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Kapan tadi ada yang tanya kepada saya soal Kristen Progresi. Saya ngomong, saya mau jawab, kenapa? Lah, posing kok ngurusi yang nggak benar, yang nggak benar. Mbok baca Alkitab yang benar, ya toh? Karena apa? Karena itu Yesus yang lain. Kalau kita mereken dia, ngurusi dia, mempelajari dia, kita sedang selingkuh. Kalau sudah tahu itu mengajarkan yang berbeda, jangan diteruskan, stop. Jangan aku kepingin tahu bedanya dengan kita. Loh, keliru, kau sedang selingkuh itu. Ayo, coba yang punya pacar. Cek, aku mau bandingkan kok sama pacarku. Orang ini lebih kaya apa enggak, lebih pintar apa enggak, kita bandingkan. Tapi enggak selingkuh kok, aku cuma bandingkan saja. Ayo kita ngaruh pacarmu. Loh, memang kamu enggak mau selingkuh, ya jangan direken. Ya gitu kan. Ketika ada pengajaran-pengajaran di luar yang mengajarkan Yesus yang lain, ojo direken, aja enggak, aku kepingin tahu, tak pelajari lebih detail. Jangan. Lebih baik mempelajari Alkitab ini karena engkau belum tahu banyak. Alkitab ini isinya luar biasa banyaknya. Saya sekian puluh tahun belajar tidak pernah habis. Setiap kali baca, setiap kali itu baru lagi pengertian Tuhan. Jadi saya mau tanya ya hal yang saat itu, nggak tahu saya. Loh, engkau nggak tahu lah. Aku pernah dengar tapi aku nggak tahu isinya apa. Loh, nggak kepingin tahu, nggak kepingin. Oh, dia Yesus yang lain jelas-jelas kok. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, lanjut, atau memberikan kepada kamu roh yang lain, lebih dahsyat lagi. Hati-hati, ada roh yang lain akan dimasukkan ke dalam hidupmu. Kenapa saya ngomong hati-hati? Apa tadi tandanya mempelai Kristus? Diambil dari Kristus, yaitu isinya roh Kristus. Kalau ada roh yang lain dalam hidupmu, artinya engkau sudah bukan lagi mempelainya Kristus. Ketika engkau menerima roh yang lain, bukan Roh Kudus yang betul, itu seperti Hawa diambil lagi rusuknya. Tak ambil rusuknya Adam ya, terus nanti Adam ketemu, bukan lagi jodoh, bukan apa, nggak ada rusukmu di situ. Begitu pula Yesus, ketika Anda menerima roh yang lain, Yesus melihat, nggak ada rohku sudah, roh yang lain itu engkau bukan mempelaiku.
Itu yang terjadi di akhir zaman. Enyaklah engkau membuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Karena mereka semua itu sebetulnya kau pelajari, mereka hidup dengan roh yang lain, bukan Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan pada saat Pentakosta. Hati-hati loh, karena dia penipu loh, rohnya mirip-mirip. Mujizat bisa terjadi, penubuat bisa membuat, bahkan bisa tahu kamu lagi gini ya. Oh, Tuhan kasih tahu aku kamu sedang gini. Hati-hati loh. Belum tentu itu rohnya Tuhan. Bagaimana kita tahu itu rohnya Tuhan atau bukan? Dilihat dari buahnya. Rohnya Tuhan bagaimana sifatnya? Saya dibahas oleh apa itu? Lemah lembut dan rendah hati. Ketika engkau tahu sesuatu lalu kamu tidak lemah lembut, engkau tidak rendah hati, hati-hati. Jangan-jangan itu roh yang lain. Gak percaya? Ada pergi ke dukun, dia tahu kamu kemarin begini ya, tahu dia. Apa bedanya sama nabi-nabi Tuhan yang ngomong begitu-begitu? Itu tadi roh yang lain. Ketika Anda hidup menurut roh yang lain itu, hati-hati. Engkau jangan-jangan sudah tidak tercatat namanya di dalam kitab kehidupan. Jadi loh ya, roh yang lain ini seperti roh Tuhan, mirip-mirip karena penipu iblis. Seakan-akan kita tahu. Bahkan iblis dikatakan dia akan menyerupai apa? Malaikat terang. Dia bisa berupa malaikat datang kepadamu sebagai malaikat bisa. Tapi perhatikan buahnya. Apakah setelah kau ketemu malaikat itu kau jadi lebih lemah lembut? Apakah kau jadi lebih rendah hati? Jangan-jangan kau sombong karena ketemu malaikat. Ketika kau sombong, hati-hati. Itu bukan malaikat Tuhan. Itu bukan Roh Kudus, tapi roh yang lain. Dan perhatikan ada yang mengatakan, engkau menghujat Tuhan kau diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Kenapa? Karena tadi itu ketika tidak ada Roh Kudus dalam hidupmu, engkau tidak seperti Hawa lagi. Tidak ada bagian Tuhan di dalam hidupmu. Engkau bukan mempelai lagi. Apa yang membuat kita menjadi mempelai Tuhan? Karena ada roh Tuhan di dalam kita. Seperti Hawa, kenapa sih Hawa jadi jodohnya Adam? Karena ada rusuknya Adam di dalam Hawa. Ketika ada roh yang lain di dalam hidupmu, hati-hati. Engkau jangan-jangan nanti ngomong, Tuhan di akhir zaman, aku tidak kenal kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seperti Yesus ngomong, jangan engkau gembira karena engkau mengadakan mujizat ini dan itu yang luar biasa di dalam hidupmu. Ada mujizat, ada. Oh Tuhan, bisi saya ngomong begini. Jangan kamu langsung sombong. Perhatikan apakah itu membuat engkau lebih lemah lembut? Apakah itu membuat engkau lebih rendah hati? Bagaimana aku tahu Pak? Gampang kok caranya. Engkau lihat orang di sekitarmu. Semakin engkau lemah lembut, orang di sekitarmu semakin happy. Betul tak? Kalau Anda punya teman lemah lembut, happy tidak? Happy. Kalau Anda punya teman rendah hati, happy tidak? Happy. Jadi kalau Anda mau mengetes dirimu, apakah ada lemah lembut dan rendah hati, perhatikan sekelilingmu. Apakah happy dengan kau? Happy dengan perkataanmu? Happy dengan keputusanmu? Happy dengan perbuatanmu? Happy dengan perkataan, dengan segala macam lah hidupmu? Seperti Yesus ngomong kepada Petrus, engkau masih muda berbuat sakarmu, tapi ketika tua engkau akan diikat, engkau akan ditarik dan ikut aja. Ya karena setelah tua Petrus menjadi lemah lembut, jadi rendah hati, sehingga dia nanti ya menu, ya oke, no problem. Tapi kalau engkau enggak problem, no problem, oh problem no, itu bukan apa-apa. Perhatikan, hati-hati loh, ini saya ngomong sungguh-sungguh karena nanti jangan sampai Anda di akhir zaman Tuhan ngomong aku tidak mengenal kamu, pembuat kejahatan. Karena Rasul Paulus mengingatkan ada roh yang lain, tidak cuma Yesus yang lain. Yesus yang lain masih oke. Oh ada Yesus lain, oh iya kau tertarik terus kemudian kau sadar kau bertobat bisa. Tapi ketika roh yang lain itu menguasai engkau, hati-hati, engkau sudah tidak layak menjadi
mempelainya Kristus. Apalagi kalau Roh Kudus sudah pergi dari kamu. Selama Roh Kudus masih ada, oke, kau masih bisa bertobat. Karena dengan Roh Kudus ada di dalam dirimu, kau masih bisa mengakui Yesus itu Tuhan. Artinya masih ada waktu untuk bertobat. Tapi kalau kau sudah ngomong keselamatan gak cuma dari Yesus, ya itu sudah bukan Roh Kudus, sudah menguasai. Dan yang ketiga, atau memberikan kepada roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Hati-hati loh, ada Injil yang lain loh. Injil yang lain yang bagaimana ya nggak tahu. Yang jelas Injil yang tidak memberitakan Yesus itu mempelaimu. Nanti dia akan ngomong yang baik-baik. Iya, dia akan ngomong hal-hal yang baik. Agama-agama lain yang ngomong hal yang baik. Bahkan nginjak semut pun mereka nggak mau. Kita kan masih nginjak semut loh, nyamuk, kok diples loh masih ano. Di agama lain ada yang nyamuk, nyamuk nggak boleh. Dicokot dia tuh kasih taunya darahmu untuk nyamuk gitu. Ayo kalah atau kita kalah baik loh. Tetapi kalau dia tidak mengajarkan bahwa Yesus itu mempelai, itu Injil yang lain. Oh ya, saya ingat mengenai roh yang lain. Saya itu melihat tayangan di YouTube atau di Instagram, saya lupa, seorang wanita Kristen. Dia ngomong, aku hidup sehari-hari, hubunganku dengan Kristus bagus. Setiap hari dia ngomong dengan Tuhan Yesus setiap hari. Terus dia ngomong suatu saat dia melihat perempuan, orang ini perempuan ya, melihat seorang perempuan, dia mencium perempuan itu. Terus dia merasakan ada Roh Kudus di situ. Perhatikan, perempuan mencintai perempuan, terus dia ngomong ada Roh Kudus di situ. Perhatikan, itu roh yang lain sudah. Ketika ada orang ngomong, loh, ada dasar Alkitab, dia ngomong, kok kamu kok dasar Alkitab sih? Kalau engkau mengutamakan Alkitab daripada hubunganmu dengan Kristus setiap hari, engkau membuat Alkitab itu berhala. Luar biasa enggak omongannya? Ajaib ya, ngalang-ngalih Alkitab dia sendiri ya. Dia ngomong perkataannya dia lebih dari Alkitab. Dan dia ngomong, aku setiap hari bergaul dengan Yesus. Yesus yang mana itu? Yang seperti itu. Roh yang mana yang dia rasakan ketika dia bercium dengan perempuan, sesama perempuan dia merasakan Roh Kudus katanya. Itu roh yang mana? Hati-hati loh, di akhir zaman akan banyak bentuk penipuan dari iblis ini. Bahkan anak-anakku sudah mulai ditipu dengan game-game yang luar biasa. Yang engkau main misalnya main game catur ya, oke lah, tapi ada game-game nanti yang perlahan menipu engkau, menjauhkan engkau dari hadirat Tuhan. Ada banyak. Jadi hati-hati, karena ketika engkau sedang tertarik dengan hal itu, di lain mengalahkan tertarik kepada Tuhan, engkau sedang selingkuh loh. Hati-hati, engkau mempelainya Kristus. Engkau harus punya rohnya Kristus di dalam yang lemah lembut dan berhati. Dan engkau harus hidup berdasarkan Injilnya Kristus. Jangan sampai kitab yang lain atau Injil yang lain. Ini penting Bapak Ibu ya. Di pertama kita tadi sudah belajar bahwa kita mempelainya Kristus. Bahwa jangan takut engkau mati setiap saat, karena engkau sudah ditunggu di sana. Penjaga Firdaus sana sudah punya catatannya, ya masuk Firdaus, masuk, tunggu ya, nanti akhir zaman tunggu Yesus itu di awan-awan, kita sama-sama berangkat ketemu Yesus. Tapi selama kita menantikan waktu kematian kita atau menantikan kedatangan Yesus, kita harus menjaga 3 hal tadi. Yesus yang benar yang harus menjadi mempelai kita, jangan Yesus yang lain. Roh yang benar yang harus menguasai hidup kita, roh yang manis dan lembut itu, roh yang rendah hati dan lemah lembut itu, roh Kristus yang harus dalam hidup kita, roh yang siap mati di kayu salib demi kita. Anda siap berkorban demi orang lain? Kalau tidak, bukan roh Kristus itu. Kalau engkau hidup dengan roh Kristus, semangatmu akan selalu berkorban, semangatmu akan selalu ngalah. Aku kalah guys, sesuai kamu aja, gitu. Dan yang ketiga, jangan Injil lain menguasai engkau.
Setiap apapun yang baru yang kau terima, cek sesuai enggak dengan Injil yang kita punya. Enggak sama, jangan diterima. Sebab 3 hal ini yang akan mengantar kita nanti ketemu Tuhan Yesus di awan-awan yang pertama. Mari kita duduk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Bukan kami yang memilih Engkau Tuhan, tetapi Engkau yang memilih kami. Kami bersuka cita karena kami termasuk orang-orang yang Engkau pilih, yang nama kami Engkau tulis di buku kehidupan, yang sudah dicadangkan, dinantikan, ditunggu untuk hadir nanti di perkawinan anak domba, supaya kami menjadi bagian dari Yerusalem yang baru, supaya kami menjadi mempelai yang kudus, yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Tolong kami tidak bisa berjalan sendiri. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami bertahan sampai kesudahan, supaya kami memegang janji-janji-Mu itu, bahwa kami ini mempelai, kami sudah dipertunangkan dengan Engkau ya Yesus. Jagailah kami, supaya kami tidak pergi menyelewengkan ke Yesus yang lain, supaya kami menjaga roh yang daripada-Mu, Roh Kudus yang sudah dicurahkan pada hari Pentakosta, supaya tidak ada roh yang lain menguasai kami, supaya roh yang lemah lembut dan rendah hati itu yang menguasai hidup kami. Ya Tuhan, ajar kami mencintai firman-Mu, supaya kami tidak tersesatkan dengan Injil yang lain. Ajar kami mencintai firman-Mu, setiap hari merenungkan firman-Mu, supaya kami Tuhan tiba pada seluruh kebenaran, supaya kami tidak disesatkan, tidak ditipu, tidak diperdayai oleh iblis yang ingin menyerong kami, ingin mengambil Tuhan kesempatan untuk memisahkan kami daripada Engkau. Tetapi kami percaya Roh-Mu yang ada di dalam kami lebih besar. Roh-Mu yang akan memerdekakan kami, Roh-Mu yang akan membawa kami bertahan sampai kesudahan, sampai kita berjumpa dengan mempelai kami di awan-awan yang terang. Terima kasih Tuhan, firman ini sudah disampaikan. Biarlah firman ini menjadi suatu kekuatan yang baru, memeteraikan anak-anak-Mu semua yang sudah mendengarkan firman ini, untuk tetap membuat namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk janji-Mu yang ajaib. Biarlah kami naikkan syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.